di antara banyak sahabat Rasulullah. Inilah kisah Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, dan Zaid bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Zubair bin Awam adalah sahabat Rasulullah dan orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Masuk Islam pada usia 15 tahun melalui Abu Bakar dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah, kaum muslim mengalami banyak tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy. Suatu hari tersebar kabar bahwa Rasulullah telah dibunuh. Mendengar itu, Zubair yang masih muda langsung menghunus pedangnya dan berjalan dengan kemarahan, siap membalas siapapun yang mencelakai Nabi. Dalam keadaan penuh emosi dan siap berperang, Zubair akhirnya bertemu dengan Rasulullah yang ternyata masih dalam keadaan selamat. Melihat sahabat mudanya membawa pedang dengan wajah penuh kemarahan, Nabi tersenyum dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Zubair?" Aku mendengar bahwa engkau telah dibunuh, ya Rasulullah. Maka aku segera membawa pedang ini untuk membela engkau. Rasulullah terharu dan bangga atas keberanian Zubair, lalu mendoakannya. Sejak muda, Zubair telah menunjukkan kepahlawanannya. Keberaniannya terus terbukti dalam berbagai pertempuran, hingga ia menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Zaid bin Khattab adalah kakak kandung Umar bin Khattab yang lebih dulu memeluk Islam dibandingkan sang adik. Dengan postur tinggi tegap dan bahu lebar, dia sangat mencolok secara fisik ketika berada di dalam barisan pasukan muslim. Zaid berjuang dalam banyak peperangan bersama Rasulullah, termasuk perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Zaid ikut berjihad dalam perang Yamamah melawan kaum murtad dan nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Pasukan muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Zaid dipercaya memegang bendera pasukan. Zaid bertekad tidak akan kembali dari perang kecuali sebagai syahid. Bahkan ia melepas baju besinya sebagai tanda kesiapannya bertemu Allah. Ketika semangat pasukan muslim mulai goyah, Zaid bin Khattab berseru, "Wahai tentara Allah, jangan gentar. Gempurlah musuh-musuh Islam. Serang mereka habis-habisan." Zaid bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya gugur sebagai syahid ketika kemenangan sudah dekat. Ketika pasukan muslim kembali ke Madinah, Umar bin Khattab tidak melihat sang kakak yang biasanya terlihat mencolok dari segi postur. Setelah mengetahui Zaid telah gugur, Umar berkata, "Wahai saudaraku, engkau telah mendahuluiku dalam dua hal kebaikan. Engkau lebih dulu masuk Islam, dan kini engkau lebih dulu mati syahid, sebagaimana yang kuinginkan." Menjelang akhir hidupnya, Khalid bin Walid, sang panglima besar yang dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus, terbaring tak berdaya di atas ranjangnya. Tubuhnya yang dahulu gagah berani di medan perang, kini dipenuhi luka-luka yang menjadi saksi bisu dari perjuangan panjangnya. Dengan suara yang pelan, Khalid meminta para sahabatnya untuk mengukur tubuhnya jengkal demi jengkal. Hampir setiap bagian tubuhnya memiliki bekas luka tombak, pedang, atau anak panah. Tubuhnya yang dahulu menjadi perisai umat, kini telah rapuh dan tak lagi mampu melawan waktu. Namun demikian, air mata perlahan mengalir di wajah Khalid. Melihat hal itu, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Khalid, mengapa engkau menangis? Bukankah amalmu sangat banyak?" Dengan napas tersengal, Khalid menjawabnya, "Aku telah ikut serta dalam lebih dari 100 pertempuran. Tidak ada satu jengkal pun dari tubuhku kecuali penuh dengan luka. Namun lihatlah aku sekarang. Aku akan wafat di atas ranjangku seperti seekor unta tua." Pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah, Khalid bin Walid wafat pada usia 50 tahun. Meskipun tidak syahid di medan perang, Allah telah merencanakan yang terbaik untuk Khalid. Sang pedang Allah tidak dibiarkan patah di tangan musuh dan tetap terjaga hingga akhir hayatnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah sahabat Rasulullah dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin.